warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naibiliana SDMM, dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Ikut pernyataan diri dosen dalam penunjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UK TPT. Saya mengampu mata kuliah umum, mata kuliah sesuai kompetensi, dan mata kuliah konsentrasi, di mana mata kuliah umum saya pernah mengajar mata kuliah kewirausahaan dan mata kuliah lembaga keuangan. Untuk mata kuliah yang sesuai kompetensi, saya mengajar mata kuliah manajemen sumber daya manusia, di mana sesuai dengan kompetensi saya, dan saya mempunyai sertifikat kompetensi profesi yang terkait dengan mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Untuk mata kuliah konsentrasi, saya mengajar mata kuliah perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia. Saya membuat rencana pembelajaran semester atau RPS, di mana RPS disusun berdasarkan panduan penyusunan RPS yang ditetapkan. Kemudian RPS juga disusun berdasarkan capaian pembelajaran dan capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian RPS juga disetujui oleh Ketua Prodi, dan RPS juga disampaikan kepada mahasiswa ketika awal pertemuan via Zoom meeting ataupun Google Meet. Berikut contoh rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah manajemen sumber daya manusia, di mana disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan prodi. Di antaranya adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjelaskan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian menginternalisasi nilai norma dan etika akademik, dan seterusnya. Kemudian selain CPL Prodi, disusun berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah, di mana mahasiswa mampu menjabarkan konsep dan tantangan sumber daya manusia. Kemudian mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang fungsi-fungsi pengadaan tenaga kerja. Kemudian mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan fungsi pelatihan dan pengembangan karir, dan seterusnya. Kami buat selama 14 kali pertemuan ke depan, di mana di sini untuk minggu pertama biasanya saya memberikan semacam kontrak belajar kepada mahasiswa dan menjelaskan penjelasan RPS yang akan nanti sebagai materi pembelajaran, ya, di mana di sini ada materi pembelajaran, bentuk pembelajaran, ya, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah sebagai kemampuan akhir yang diharapkan oleh mahasiswa. Contohnya di sini untuk minggu kedua, untuk capaian pembelajaran mata kuliah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian SDM, ya. Untuk materi pembelajarannya di sini adalah belajar tentang konsep dan tantangan sumber daya manusia, di mana ada indikator-indikator pembelajaran, yaitu ketetapan menjelaskan konsep manajemen sumber daya manusia. Untuk bentuk pembelajaran dengan menggunakan metode dan penugasan, yaitu berupa presentasi, ceramah, ya, dan diskusi. Kemudian untuk kriteria dan bentuk penilaian, di situ kriterianya adalah bagaimana ketetapan dan pemahaman, kemudian dan penguasaan. Kemudian untuk bahan ajar, saya menggunakan bahan ajar yaitu dengan PowerPoint yang disampaikan kepada mahasiswa, kemudian dengan menggunakan modul juga, di mana bagi mahasiswa biasanya disarankan untuk mempunyai modul sehingga ketika pembelajaran mudah, ya, mudah untuk mempelajarinya, ya. Dan ketika pembelajaran saya pun memberikan PowerPoint kepada mahasiswa di-share melalui WA Group. Kemudian untuk buku sumber, saya memakai buku-buku tentang manajemen sumber daya manusia, ya, dari Armstrong, kemudian dari Leslar Giri, kemudian dari Hasibuan, kemudian dari Gomis, dan untuk buku praktis pengembangan SDM-nya
dari Indah Puji Hartati. Untuk media pembelajaran, menggunakan media pembelajaran offline, kemudian karena saat ini sedang kondisi pandemi, jadi untuk kegiatan pembelajaran offline diberhentikan, ya, di stop dulu, dan kita menggunakan pembelajaran melalui Zoom Meeting, Google Meet, dan Classroom. Kemudian untuk proses pembelajaran menggunakan sinkronus dan asinkronus, di mana sinkronus ini yaitu pembelajaran secara offline dan daring. Kemudian untuk asinkronus merupakan pembelajaran berupa pemberian tugas dan diskusi melalui Google Classroom. Kemudian untuk feedback, ya, dengan mahasiswa biasanya dilakukan konsultasi atau diskusi melalui WA group atau melalui Classroom, ya. Kalau untuk diskusi online-nya kita melalui Zoom Meeting ataupun dengan Google Meet. Kemudian ya Google Classroom, di situ kami dengan mahasiswa diskusi di Google. Berikut contoh pembelajaran daring dengan menggunakan Zoom Meeting. Baik, kita mulai saja. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah bergabung, ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan membahas itu manajemen sumber daya manusia, ya. Di sini tujuan dari belajar manajemen sumber daya manusia di sini adalah untuk memahami konsep dasar pengertian, ya, manfaat, kegiatan, fungsi, konsep, dan tantangan manajemen SDM. Ya. Kemudian di sini MSDM, penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan. Dan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja sama dengan kita, ya, dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan ataupun bertambah, gitu, ya. Kemudian manajemen SDM juga adalah merupakan suatu kegiatan di mana manajemen yang berhubungan dengan apa saja, ya, yang berhubungan dengan SDM ini. Yang pertama adalah adanya analisis dan desain pekerjaan. Kemudian adanya staffing, kemudian adanya pelatihan dan pengembangan, adanya penghargaan, ada kompensasi dan pemeliharaan. Itu bagian yang berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia. Kemudian MSDM juga merupakan salah satu bidang dari manajemen umum, di mana meliputi planning, ya, atau perencanaan, kemudian meliputi organizing, ya, kemudian meliputi directing, ya, kemudian meliputi controlling, ya. Nah, kemudian mengapa SDM harus dikelola, ya? Nah, SDM menyebabkan sumber daya lain dalam perusahaan dapat berfungsi. Kemudian SDM juga dapat menciptakan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas perusahaan. Kemudian melalui SDM inilah, ya, sehingga perusahaan menjadi efektif, ya, di mana mengharuskan manajemen atau pimpinan menemukan cara terbaik dalam mendayagunakan orang-orang yang ada dalam lingkungan perusahaannya. Jadi agar tujuan-tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Nih, apa saja yang menjadi fungsi dari manajemen sumber daya manusia? Yang pertama, fungsi manajemennya adalah perencanaan, ya, pengorganisasian, ya, pengarahan dan pengontrolan. Ya, kemudian kalau fungsi operasionalnya apa saja? Ya, fungsi yang menjadi fungsi operasionalnya adalah pengadaan, pengembangan, kemudian pemberi kompensasi,
integrasi, dan pemeliharaan. Jadi ada fungsi secara manajemen ya, di mana fungsi manajemen ini ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Tadi ya planning, ya organizing, ya directing, dan controlling. Nah, untuk fungsi operasionalnya adalah adanya pengadaan. Pengadaan yang seperti apa? Pengadaan karyawan. Kemudian pengembangan karyawan. Dengan cara apa pengembangannya, ya kan? Misalkan dengan adanya pelatihan, ya kan? Kemudian pemberian kompensasi itu sudah jelas ya, bagian dari fungsi operasional. Kemudian integrasi dan juga pemeliharaan. Nah, di sini tugas MSDM, di mana di sini ada the right man, the right place, dan the right time. Ya, artinya orang yang tepat ya, tempat yang tepat, dan juga waktu yang tepat, gitu ya. Nah, di sini ada suatu lingkungan MSDM. Di sini menurut Mondi 2008 ya, ada di mana lingkungan MSDM ini ada lingkungan secara eksternal dan internal ya. Pembagian di sini ada secara manajemen sumber daya manusia. Di sini adanya penyediaan staf ya, kemudian pengembangan sumber daya manusianya, kemudian bagaimana hubungan kekaryawannya dan perburuhan, kemudian ada keselamatan dan kesehatan ya, atau K3, kemudian ada kompensasi. Nah, itu yang menjadi lingkungan internal ya. Kemudian menjadi lingkungan eksternalnya apa saja? Tentunya di sini ada beberapa hal ya yang menjadi lingkungan eksternal, itu adanya pertimbangan legal, kemudian adanya teknologi, adanya pasar tenaga kerja, itu merupakan lingkungan eksternal. Pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja di sini adalah dilihat dari geografis ya, jumlah perubahan ya. Kemudian ada pertimbangan hukum yang dilihat dari undang-undang, perda ya, tiap negara. Kemudian masyarakat dilihat dari norma masyarakat yang harus dipatuhi oleh suatu perusahaan. Kemudian ada serikat kerja. Serikat kerja di sini adalah para pekerja yang bergabung untuk meningkatkan posisi dalam berhubungan dengan pihak perusahaan. Kemudian ada pemegang saham, di mana pemegang saham di sini mempunyai pengaruh yang sangat besar ya dalam keputusan manajemen, karena mempertimbangkan proyek masa depan, biaya pemasukan, keuntungan masyarakat, dan sekitarnya. Kemudian faktor luar lainnya adalah faktor di luar lingkup organisasi yang mempengaruhi SDM suatu perusahaan ya. Itu adanya persaingan dalam berbagai bidang, misalkan berbagai bidang produk, jasa, ya, pasar, dan tenaga kerja. Kemudian pelanggan, di mana pelanggan di sini adalah menuntut barang atau jasa dengan kualitas yang baik, ya, serta pelayanan setelah pembelian atau penggunaan jasa. Kemudian teknologi di mana di sini sangat teknologi perubahan yang sangat cepat, di mana mengharuskan SDM mengejar posisi tenaga kerja sehingga mengalami pergeseran ya. Kemudian dilihat dari situasi ekonomi, di mana ada situasi yang memang ekonomi lagi baik, dan tentunya ada di mana ekonomi sedang dalam keadaan buruk gitu ya. Peristiwa yang tidak diharapkan atau tidak diramalkan terjadi. Oke. Kemudian di sini ada yang dinamakan dengan analisis dan evaluasi jabatan. Ya, seperti minggu lalu kita sempat membahas mengenai analisis dan evaluasi jabatan. Ya. Analisis jabatan di sini merupakan studi sistematis untuk mengumpulkan semua informasi yang menyangkut suatu jabatan. Ya, di mana di sini definisi teknis analisis jabatan adalah suatu proses di mana sejumlah pekerjaan dibagi-bagi untuk menentukan pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab apa saja yang terlihat hubungannya dengan pekerjaan lain, kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi, di mana pekerjaan yang dilakukan dan kapabilitas personal yang disyaratkan untuk mencapai kinerja yang maksimal tentunya ya. Nah, di sini di dalam job analisis ini ya ada 3 bagian ya, di mana ada yang isinya adalah
job deskripsi, di mana job deskripsi ini adalah standar pelatihan dan penghargaan. Di sini ada job deskripsi. Kemudian ada job spesifikasi, di mana di sini berguna untuk pengajuan dan promosi. Ya. Kemudian ada job evaluasi, di mana job evaluasi ini berguna untuk sistem penggajian atau upah yang sesuai dan tepat gitu ya. Jadi di sini job analisis ini ada 3 bagian, di mana ada job deskripsi, job spesifikasi, dan job evaluasi, di mana masing-masing pembagian ini di mana untuk menilai gitu ya, untuk menilai dan untuk melihat ya kan, seperti job deskripsi ini untuk melihat standar ya performan atau pelatihan dan penghargaan ya. Kalau job spesifikasi di mana dilihat untuk penggajian dan promosi ya, itu nanti dilihat dari job spesifikasinya apa saja ya kan. Kemudian untuk job evaluasi di sini untuk evaluasi kinerjanya seperti apa untuk menentukan standar pengupahan ya ataupun penggajian. Kemudian job deskripsi, di mana di dalam job deskripsi ini ada identifikasi jabatan, ya kan? Ada ikhtisar jabatan, ada tugas-tugas yang harus dilakukan, kemudian ada pengawasan yang harus dilakukan dan harus diterima, kemudian hubungan dengan jabatan lain, ya, mesin, peralatan, dan bahan-bahan yang digunakan, kemudian yang terakhir adalah kondisi fisik dari lingkungan kerja. Kemudian job spesifikasi di sini apa saja ya yang mencakup kepada job spesifikasi. Yang pertama ada persyaratan pendidikan, latihan dan pengalaman kerja. Kemudian ada persyaratan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian ada persyaratan fisik dan mental, dan ada persyaratan umur dan jenis kelamin. Nah, siapa yang bertugas menganalisis pekerjaan? Nah, di sini yang bertugas menganalisis pekerjaan adalah seorang analisis pekerjaan profesional, kemudian pakar yang mampu menganalisa pekerjaan, atau bisa saja seorang supervisor, kemudian seorang manajer, atau seorang pemangku jabatan. Nah, kegunaan dari menganalisis pekerjaan ini apa ya? Kegunaannya adalah melakukan evaluasi jabatan, menentukan standar hasil kerja seseorang, kemudian melakukan rekrutmen, seleksi, dan pelatihan, menyusun jalur promosi, kemudian merencanakan perubahan-perubahan dalam organisasi dan penyederhanaan kerja, kemudian mengembangkan program kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian job evaluasi atau evaluation job, ya, di mana job evaluasi di sini adalah suatu proses ya dalam menentukan nilai suatu jabatan, di mana relatif terhadap jabatan-jabatan yang lain yang ada dalam suatu perusahaan. Biasanya ini digunakan untuk menentukan upah yang tepat dan adil di antara jabatan-jabatan yang ada. Kemudian job design, ya, job design di sini adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilakukan, ya, kemudian metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas, kemudian bagaimana hubungan pekerjaan tersebut dengan pekerjaan lainnya, siapa yang berwenang mengambil keputusan dalam pekerjaan. Nah, di sini ada 2 hal yang populer dalam job design ya, atau dinamakan di sini pengayaan pekerjaan ya. Meningkatkan otonomi seseorang untuk mengatur pekerjaannya, kemudian adanya keleluasaan dan tanggung jawab yang lebih besar dalam merencanakan kegiatan dan kesempatan yang lebih luas dalam mengendalikan diri sendiri dan melakukan berbagai aktivitas pekerjaan. Kemudian ada yang namanya perluasan pekerjaan, di mana memperluas isi pekerjaan secara horizontal ya, kemudian mengurangi spesialisasi. Jadi sistem ini juga dapat mengurangi sifat monoton dalam pekerjaan. Lingkup pekerjaan seorang pekerja yang diperluas juga sehingga tidak membosankan karena lebih banyak variasi pekerjaan yang dihadapi ya.
Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan job rotation ya, atau rotasi jabatan ya, di mana rotasi jabatan ini adalah memindahkan karyawan pada berbagai jabatan. Tujuannya untuk apa? Supaya memungkinkannya mempelajari sesuatu dari setiap posisi dan apa tujuan dari fungsi berbagai unit ya. Nah, di sini di dalam ruang lingkup MSDM ini ya, ini mencakup keseluruhan di mana kita dari mulai perencanaan, pengadaan, rekrutmen, seleksi pegawai, pelatihan pengembangan, pemberian kompensasi sampai kepada pemberhentian dan pensiun ya. Di sini ada yang pertama di sini setelah kita merencanakan sumber daya manusia, kemudian pengadaan sumber daya manusia tentunya dengan cara rekrutmen. Rekrutmen di sini adalah suatu keputusan tentang di mana dan bagaimana cara mencari calon tenaga kerja yang sesuai dengan komposisi yang direncanakan. Nah, kemudian seleksi pegawai ya. Seleksi pegawai di sini adalah memilih calon tenaga kerja yang dianggap paling sesuai bagi perusahaan. Kemudian penilaian kinerja dan prestasi, di mana sebagai alat untuk mengukur kecakapan atau kemampuan karyawan ya dalam melaksanakan suatu pekerjaan dengan menggunakan tolak ukur tertentu secara objektif dan dilakukan secara berkala. Kemudian dengan adanya pelatihan dan pengembangan SDM. Nah, kemudian perencanaan dan pengembangan karir di sini adalah perencanaan karir yang mana suatu rangkaian dan pengalaman-pengalaman seseorang karyawan dari posisi yang satu ke posisi yang lainnya selama masa bekerja. Perencanaan karir juga merupakan suatu proses ya, hingga seseorang dapat memilih tujuan karir, jalan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang keenam adalah kompensasi di sini ya. Ini kompensasi biasanya sesuatu yang dinanti-nantikan oleh seorang karyawan biasanya ya. Kompensasi di sini adalah sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi mereka pada perusahaan atau pelaksanaan fungsi MSDM yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual sebagai pertukaran dalam keorganisasian ya. Kemudian apa yang menjadi tantangan dari MSDM ya? Yang menjadi tantangan dari MSDM di sini ada tantangan secara eksternal dan tantangan internal. Apa saja yang menjadi tantangan eksternal? Ya, di sini adanya perubahan teknologi, kemudian perubahan peraturan pemerintah, kemudian faktor sosial budaya, kemudian pasar tenaga kerja, kemudian faktor politik, kondisi perekonomian, kemudian adanya faktor geografi, adanya faktor demografi, kemudian kegiatan mitra, kemudian kegiatan pesaing ya. Itu yang menjadi suatu tantangan dari MSDM tantangan dari MSDM eksternalnya ya. Nah, secara internalnya di sini yang menjadi tantangannya adalah dilihat dari finansial, kemudian dilihat dari penjualan, servis, produksi, serikat kerja, kemudian sistem informasi yang semakin terbuka dan budaya organisasi. Ya, organisasi ya. Ketika kita berbicara organisasi di sini adalah suatu struktur ya dari suatu hubungan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan ya di sini. Jadi di sini organisasi ada dua cabang, yaitu organisasi formal dan ada organisasi informal ya. Nah, prinsip organisasi yang efektif ini adalah serangkaian kegiatan yang sesuai dengan job. Kemudian pembagian karyawan ya. Kemudian kompleksitas organisasi, kewenangan dan pertanggungjawaban, pendelegasian wewenang, kemudian ada rentang pengendalian. Kemudian bagaimana organisasi dikembangkan. Nah, di dalam pengembangan organisasi ada yang bersifat departementalisasi, ada yang bersifat sentralisasi, dan ada yang bersifat desentralisasi. Kemudian organisasi bentuk-bentuk organisasi dasar ya. Ada organisasi divisional, ada organisasi fungsional dan ada organisasi
metrik. Nah, apa yang dimaksud dengan organisasi divisional? Organisasi divisional di sini adalah suatu bentuk organisasi yang kegiatannya menurut pembagian per divisi, ya, masing-masing divisi mengelola kegiatan bisnis. Ya, misalkan ada divisi di sini divisi Barat, Sumatera dan DKI, ada divisi Tengah, Kalimantan dan Jawa. Kemudian ada divisi Indonesia Timur di struktur organisasi yang sifatnya divisional. Kemudian struktur organisasi fungsional atau organisasi fungsional, di mana adalah fungsional ini adalah sebuah bentuk organisasi yang kegiatannya menurut job fungsi masing-masing unit organisasi, yang mana ini fokus pada bidang tertentu. Ya, jadi contohnya di sini adalah misalkan ini GM ya, General Manager, yang membawahi adalah manajer perencanaan, manajer pemasaran, kemudian manajer support. Kemudian organisasi matrik, ya, di mana adalah suatu bentuk organisasi yang kegiatannya multifungsi antara job tertentu, ya, dengan pembagian lokasi. Di sini contohnya ya ada proyek A, proyek B ini ya. Jadi secara bentuk struktur organisasi yang secara matrik. Nah, di sini ada yang dinamakan personalia, ya, di mana personalia ini adalah bagian administrasi, ya, di mana yang bertugas pengelolaan sumber daya, ya. HRD fokus pada pengembangan SDM, ya. HRM, ya, merencanakan, mengendalikan, mengorganisasikan SDM sebagai aset organisasi. Ya, oke. Jadi intinya di sini ya kita MSDM ini adalah suatu seni atau ilmu ya, di mana yang berhubungan dengan peranan tenaga kerja, ya, supaya bagaimana supaya efisien dan efektif, ya, sehingga tercapai ya, tujuan bersama, ya, itu tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Jadi pengelolaan sumber daya manusia dari mulai perencanaan, pengadaan, rekrutmen sampai kepada pemberhentian karyawan ataupun pensiun, ya. Di situ itulah suatu manajemen sumber daya manusia, ya. Untuk mata kuliah hari ini kita akan membahas mengenai kompensasi. Apa itu kompensasi, ya? Di sini pengelompokan kompensasi, ada kompensasi finansial langsung, ada kompensasi finansial tidak langsung, dan ada kompensasi non finansial. Apa saja yang termasuk ke dalam kompensasi finansial langsung? Itu meliputi seperti bayaran diterima seseorang dalam bentuk upah, misalkan ya, gaji, komisi, dan bonus, ya. Kalau kompensasi finansial tidak langsung meliputi tunjangan. Itu seluruh imbalan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi finansial langsung. Kompensasi jenis ini juga meliputi sekumpulan besar imbalan yang biasanya diterima secara tidak langsung oleh karyawan. Apa saja yang masuk ke dalam finansial tidak langsung? Bisa tunjangan, bisa bonus, ya. Nah, kemudian ada kompensasi non finansial, di mana meliputi kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau lingkungannya psikologis atau fisik di mana orang tersebut bekerja. Bisa karena kita bekerja nyaman, kemudian lingkungan kerja yang nyaman, suasana kerja yang enak, itu merupakan suatu kompensasi non finansial. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Saya mau nanya, Bu. Silakan. Tadi kan ada kompensasi non finansial. Kalau kompensasi non finansial itu contohnya kayak masuk ke motivasi kerja gitu nggak sih, Bu? Nah, bisa misalkan yang non finansial ya, masuk ke non finansial. Jadi
kita punya pimpinan yang nyaman, misalkan itu juga masuk ke dalam kompensasi non finansial. Kemudian kita juga termotivasi gitu kan dengan kondisi pekerjaan yang nyaman, situasi yang nyaman, lingkungan yang nyaman, itu juga merupakan kompensasi non finansial seperti itu. Oke. Itu tidak langsung diterima secara langsung oleh karyawan, ya, asuransi, kemudian asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja, itu masuk ke dalam kompensasi finansial tidak langsung. Oke, paham ya? Sekian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.